Pernahkah kalian mendengar fitur accelerometer, proximity, ataupun barometer? Jika belum pernah, maka video kali ini T-Smart Channel akan menjelaskan fitur-fitur tersebut, bahkan lebih dari 3 jenis fitur tersebut. Jadi simak sampai habis ya. Halo semuanya, kembali lagi di T-Smart Channel. Pada video kali ini nih kita akan membahas nih fitur-fitur yang sudah disebutkan di depan tadi. Buat yang belum tahu, jadi fitur tersebut itu adalah fitur sensor yang terdapat dalam smartphone kalian. Langsung saja yuk kita masuk ke fitur sensor yang pertama, yaitu proximity. Nah, buat kalian yang nggak tahu proximity itu apa, sebenarnya simple teman-teman. Jadi proximity itu adalah sensor yang terbuat dari LED inframerah guys. Nah, dia adalah detektor cahaya inframerah. Cara kerjanya adalah dengan cara memancarkan cahaya inframerah tak kasat mata, dipantulkan ke objek terdekat dan dijemput oleh detektor inframerah. Nah, biasanya proximity ini terletak di dekat lubang suara pada smartphone. Fungsi dari sensor ini adalah untuk mengunci layar kalian ketika kalian sedang menelpon. Sehingga ketika kalian melakukan telepon nih, layar kalian tetap stay dan dikunci sehingga tidak ada aplikasi yang terbuka ataupun menyentuh bagian-bagian yang tidak dibutuhkan saat melakukan telepon. Serta nih fungsi yang ini adalah untuk menghemat baterai kalian ketika melakukan panggilan atau sedang menelpon guys. Kita lanjut ke sensor yang kedua, itu accelerometer dan gyroscope. Kenapa sensor ini digabung? Tunggu, nanti akan dijelaskan. Yang pertama kita menuju ke accelerometer dulu nih. Sensor accelerometer dibuat untuk mendeteksi orientasi perangkat. Nah, gampangnya nih ya, sensor ini itu dapat mengubah layar dari portrait ke landscape. Ya, sering digunakan sih. Dan sensor ini biasanya udah ada ya di semua smartphone ya. Rata-rata udah pakai accelerometer dan proximity yang tadi. Terus fungsi dari accelerometer selain mengubah layar dari landscape ke portrait atau portrait ke landscape, dia dapat digunakan juga di dalam game seperti game balapan. Fungsi dari accelerometer dalam game tersebut adalah untuk menjadikan HP kalian sebagai steering yang biasa digunakan pada mode penyetiran tilt. Serta nih guys, fungsi dari accelerometer adalah dia bisa mengukur langkah kaki kalian, walaupun sensor ini utamanya bukan untuk mengukur langkah kaki melainkan pergerakan pada smartphone kalian. Itu untuk accelerometer. Bagaimana dengan gyroscope? Kok bisa mereka saling melengkapi atau digabungkan pada sebutan sensor? Sebenarnya tidak banyak sih smartphone yang memiliki gyroscope ini, walaupun rata-rata memiliki accelerometer. Tetapi T-Smart Channel ingin menggabungkannya karena fungsi dari accelerometer maupun gyroscope ini mirip-mirip guys. Berbeda dari accelerometer yang menangkap gerakan dari kiri ke kanan atau menyamping, gyroscope ini memiliki fungsi yang lebih kompleks, yaitu menangkap gerakan dari berbagai arah. Maka dari itu HP-HP zaman sekarang khususnya untuk gaming banyak digunakan menggunakan sensor gyroscope seperti kalian bermain PUBG ataupun game-game tembak-tembak lainnya. Seperti itu guys untuk gyroscope. Kita lanjut lagi nih yang ketiga, yaitu magnetometer. Bisa diketahui dari namanya aja magnetometer, berarti ini adalah alat pendeteksi medan magnet dan termasuk salah satu sensor yang dimanfaatkan oleh aplikasi Kompas untuk mengarahkan sudut ke kutub utara. Sebenarnya fungsi fitur ini tidak terlalu penting sih guys dalam smartphone, maka dari itu jarang-jarang ya fitur ini ada. Tetapi ada beberapa smartphone yang memiliki fitur magnetometer seperti Xiaomi Mi 4, LG Nexus 5X, iPhone 5s, dan Lenovo K4 Note. Jadi seperti itu fungsi magnetometer, gampang sekali ya. Kita lanjut lagi nih ke sensor yang selanjutnya, yaitu sensor cahaya. Sudah jelas deh kalau sensor cahaya ya pasti untuk mendeteksi cahaya. Gunanya biar apa? Sensor ini digunakan untuk menyesuaikan kecerahan layar. Biasa kalian temukan di auto adjust brightness di HP kalian. Fungsi dari sensor ini selain membuat mata kita menjadi nyaman menatap layar HP, juga berfungsi untuk menghemat baterai agar lebih awet. Seperti itu untuk sensor cahaya. Kita lanjut lagi nih ke sensor selanjutnya, itu sensor barometer. Jadi sebenarnya apa itu fungsi sensor barometer? Sebenarnya sensor barometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan atmosfer. Selain itu fitur barometer juga bisa mengukur tinggi perangkat di atas permukaan laut. Tujuan dari sensor ini adalah untuk memaksimalkan fitur GPS yang ada di perangkat kalian, sehingga menghasilkan akurasi yang sangat baik. Sedikit info nih, fitur yang satu ini biasanya digunakan di HP-HP high-end seperti LG G5, Google Pixel, iPhone 7, Samsung Galaxy S7, dan Xiaomi 5s. Nah, itu smartphone yang memang high-end tapi pada zamannya ya guys. Kalau zaman sekarang berbeda lagi. Kita lanjut lagi ke sensor lainnya.
Sensor selanjutnya adalah pedometer. Nah, dari namanya emang agak asing ya guys. Fungsi dari sensor yang satu ini adalah untuk menghitung langkah kaki pengguna. Walaupun di akselerometer bisa mengukur langkah kaki. Tetapi nih, sensor yang satu ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dan lebih hemat daya di HP kalian untuk mengukur langkah kaki. Untuk fitur sensor yang satu ini terdapat pada smartphone Google Nexus 5 dan mungkin masih ada di beberapa smartphone lainnya. Nah, jadi itu fungsi dari sensor pedometer. Sebenarnya sih guys, masih ada beberapa sensor yang mungkin tidak perlu dijelaskan, kalian sudah paham. Seperti sensor termometer, ada lagi sensor denyut jantung, dan juga sensor fingerprint ya. Jelas kalian pasti udah tahu lah ya fungsinya untuk apa. Maka dari itu, Think Smart Channel ingin mengakhiri video kali ini mengenai sensor-sensor yang terdapat dalam HP. Terima kasih buat kalian sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena Think Smart Channel tidak hanya memberikan rekomendasi HP, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi seputar gadget. Jadi kalian wajib untuk subscribe. Oke, sekian dulu video kali ini. Salam pintar. Jangan lupa subscribe apa YouTube ya. Subscribe cok. Subscribe.